Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Cahyono di podcast on IMTV. Ya pemirsa, kali ini podcast on IMTV kembali menjumpai Anda masih dengan edisi menjelang Pilkada, Pilwalkot dan pemilihan gubernur di 2024 nanti, tepatnya di bulan November 2024. Dan Anda bisa menyimak dialog IMTV podcast kali ini di jam 13.00 jika siang hari. Kemudian kalau malam hari Anda bisa menyimak di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hingga 20.30 waktu Indonesia Barat, 30 menit. Di setiap hari Senin hingga hari Minggu. Dan jika Anda masih kelewatan nonton TV di rumah, Anda bisa menyimaknya di YouTube IMTV Jawa Tengah. Dan kali ini cukup spesial. Ini ibaratnya seperti teman lama tapi juga Bapak, sudah dianggap Bapak sendiri karena beliau pertama kali saya di lapangan tahun 2006 menjadi reporter, sudah sering mewawancari doorstop beliau. Waktu itu beliau masih menjadi ASN Kota Semarang. Tapi hari ini dengan perjalanan politik beliau akhirnya berhasil menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari partai baru juga, Partai PSI. Siapa beliau? Pasti sudah kenal warga Semarang, Bapak M. Farhan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Ini yang hadir ada 200 orang. Baik pemirsa, kali ini kita akan mengulik dulu. Lama tidak muncul di media, lama tidak muncul khususnya ini pertama kali beliau mampir ke IMTV Semarang. Dan terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Kami mengetahui Bapak cukup sibuk akhir-akhir ini ya. Dan kami ucapkan selamat dulu ini Pak. Dari kru dan IMTV selamat dulu. Terima kasih. Pada akhirnya Bapak bisa duduk di kursi DPRD Jawa Tengah. Gimana perasaannya dulu Pak? Ya, ini pujian dari Allah SWT. Masya Allah. Jadi pasca saya purna ASN ya? Iya, tugas di Bapeda dan terakhir merangkap sebagai Direktur Utama PDAM. Saya ikut almarhum Pak Cahyokumolo Okay. di Kementerian Sempat ke pusat juga ya Pak ya? Iya, di Kementerian Aparatur Negara. Pan RB ya? Ya. Nah, disitulah kemudian saya punya kedekatan dengan teman-teman Partai Solidaritas Indonesia. Sempat jadi Ketua PSI Jateng juga kan? Ya, jadi sempat ditunjuk sebagai Ketua PSI Jawa Tengah. Pertanyaan saya Pak, Iya. dari birokrat bergeser ke politikus, apa bedanya atau suka dukanya atau apa yang ada dalam benak Pak Farhan? Menurut saya relatif tidak ada perbedaan yang berarti. Bermanfaat nggak ilmu-ilmu di birokrasi, di politik? Justru ketika Atau kaget? saya tidak, artinya justru ketika saya di birokrasi ini dan sudah terbiasa menghadapi Bermacam-macam. ya bermacam-macam lini, khususnya panggung birokrat ini juga kan sering berhadapan dengan mitra DPRD. Jadi kita tahu persis diskus atau pembicaraan Problem-problem antara ya. kamar eksekutif dan kamar legislatif. Ya. Jadi itu yang menguntungkan diri saya. Lebih menguasai medan kira-kira begitu. Artinya seperti itu. Artinya bahasa politik itu ya kita kan tahu birokrat yang saya tempuh itu kan birokrasi yang ada di pemerintah daerah, notabene pemerintah kota yang notabene nuansa politiknya juga kental. Dan ini menguntungkan sebagai pengalaman pribadi saya. Tapi tadi belum terjawab Pak Farhan, alasan untuk akhirnya harus mengabdi dalam tanda petik di bidang politik ini dari birokrasi, kira-kira apa Pak Farhan? Saya melihat ada kekurangan tatanan baik di tingkat lokal maupun regional, bahkan nasional. Kalau saya purna hanya sekedar terus tidur di rumah, ilmu yang saya dapatkan sekian kurun ini tidak bermanfaat. Ya satu-satunya jalan saya harus aktif di dunia politik. Untuk lebih banyak mengabdi di sana. Banyak, ya. Sehingga kebetulan
Partai Solidaritas Indonesia, partai kecil yang notabene masih baru, ini menawarkan untuk kebetulan saya ini senior untuk bisa mengkader atau menemani anak-anak muda ini. Ini partai anak muda. Kalau berarti kalau bahasanya boleh saya sederhanakan, kejegur apa menjegurkan diri? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Saya menarik. Jadi partai ini identik dengan partai anak muda. Ya. Kebetulan saya padahal usianya Pak Farhan juga jauh, ya, senior katakanlah ya, begitu. Di sini tempat orang-orang pinter, Ya. rata-rata diaspora dan multi ya. Artinya multi begini. Tidak secara spesifik dari ras tertentu, tapi ini dari berbagai ras, dari berbagai latar belakang. Dan menariknya ini DNA-nya ada di diri saya, DNA-nya ada di PSI. Nasionalis gitu ya. Nasionalis, utamanya anti korupsi, dan yang kedua anti intoleransi. Ya. Ini nafas saya sejak saya jadi birokrat. Jadi kira-kira klubnya di situ. Akhirnya saya masuk sebagai ketua DPW. Kebetulan waktu itu menjelang COVID. Ada jeda waktu, ada COVID. Yeah. Ya ini yang sebuah tantangan yang saya harus menyiapkan. Agak vakum nih ya. Ada vakum, agak vakum, tapi partai politik harus beraktivitas dalam konteks bahwa peran kamu apa di dalam COVID ini. Nah, ini ada waktu dalam rangka sekaligus mempersiapkan pemilu yang kemarin 2024 ini. Sesuai target nggak kemarin itu? Jadi pemilu 2024 untuk Kota Semarang mungkin bisa diupdate, untuk Jawa Tengah. Iya, jujur, PSI seksi. Waduh, seksi bro. PSI seksi, betul. Ada kebanggaan dari saya, walaupun saya sadar bahwa apapun ini baru. Kehadiran Mas Kaisang sebagai Ketua Umum ini booster kita. Cukup signifikan. Cukup signifikan. Sebagai contoh, secara nasional kita itu dulu 1,8%, sekarang 2,8%. Secara nasional? Secara nasional, walaupun kita belum lolos Senayan. Kurang berapa lagi tuh? 1,2? Iya, kira-kira sekitar itu. Tapi begini, kita harus melihat secara jujur. Hanura yang partai sudah relatif lama, terjun bebas. Ya. Saya tidak menyinggung partai lain ya, dalam konteks Perindo lah. Fakta ini fakta. Perindo, televisinya berapa studio. Setiap jam ada iklan Perindo. Artinya Pak Farhan ingin mengatakan bahwa sangat dinamis di dunia politik ini. Sangat dinamis, dan jujur saja ada militansi anak-anak muda ini. Di berbagai daerah ada militansi. Apakah artinya anak muda ini seleranya mungkin sudah bergeser atau gimana Pak? Atau gimana menurut Pak Farhan? Saya melihat hari ini. Saya melihat begini. Apa sih yang dikangeni gitu Pak? Ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Jadi saya melihat partai-partai lama kok isunya nyun sewu tanpa bermaksud menyudutkan korupsi. Nah, partai ini pas mengambil simpati anak muda. Jadi ini pas. Hanya saja pemahaman ini banyak diketahui oleh kalangan daerah urban. Makanya PSI Kota Semarang, PSI Kota Solo langsung melejit dari berapa kursi? 5 kursi. 5 kursi, luar biasa. Dan saya melihat secara nasional dari kita itu 85 menjadi 187 kursi yang ada di DPRD kota kabupaten atau provinsi. Luar biasa. Dan alhamdulillah saya sebagai ketua dewan pembina ikut masuk di DPRD di Gedung Berlian. Ya, alhamdulillah. Dulu tidak ada. Ya. Kita ada 2 kursi. Ini ngomong-ngomong, ini pertanyaan penting ini Pak. Mungkin ini juga ditunggu. Sudah syukuran belum? Bagi saya syukuran ini menjadi kewajiban karena saya didukung oleh masyarakat. Ketika mengetahui pengumuman itu, hasil itu, apa dalam benak Pak Farhan pertama kali? Iya, saya melihat. Senang campur apa ini kira-kira? Ada keterharuan bagi saya. Saya melihat
ternyata yang dilontarkan atau hiruk pikuk bahwa pileg itu ibarat dengan uang itu enggak. Walaupun itu ada. Walaupun itu ada, tapi saya tidak dalam konteks memahami itu atau saya menuduh itu. Dan itu memang politik kan memang butuh uang, Pak, nyetak baliho dan lain sebagainya, ya kan? Iya, betul. Jadi kalau butuh biaya politik itu ya. Namun kita harus lihat bahwa ternyata tidak semua harus pakai money politik. Dan alhamdulillah, contohnya diri saya sendiri, alhamdulillah saya lolos. Alhamdulillah. Berapa ribu suara, Pak? Saya kurang lebih mendekati 16.000. 16.000. Berarti di DPRD Jawa Tengah ini ada berapa rekan? 2? Ada 2 rekan. Ada 2 rekan. Dari Solo. Satunya dari Solo. Iya. Berarti nanti untuk membuat fraksi harus berkoalisi. Harus berkoalisi. Harus berkoalisi dengan teman-teman lain yang suaranya kurang gitu ya. Ya kira-kira begitu. Berapa sih, Pak, kursinya? 7 apa 5 kalau di DPRD provinsi? Di DPRD satu fraksinya? Satu fraksi tetap 5. Tetap 5 ya? 5 bisa. Oke. Pak Farhan, ini kan suatu kejutan mungkin ya. Yeah. Ada peningkatan kursi dari DPRD Kota maupun Provinsi dari PSI. Yeah. Berlanjut sesaat lagi 27 November sudah harus bertarung di Pilkada dan Pilgub lagi. Yeah. Tentu sebagai Dewan Pembina itu kalau di pewayangan ibaratnya Sri Kresna gitu ya. Dewan Penasehat. Itu tentu cukup berat ya, 35 kabupaten kota. Ada target khusus, Pak, untuk PSI dalam Pilkada mendatang ini di Jawa Tengah khususnya? Kalau partai nggak ada target, ini pepesan kosong. Oke, bisa di-spill targetnya? Ya. Bocorkan? Paling tidak untuk Pilkada Kabupaten Kota, kita bisa berperan dalam rangka untuk kandidat bisa bupati maupun wakilnya. Oke. Khusus Kota Semarang dan Surakarta tentu kita punya target untuk jadi wakil wali kota. Harapannya seperti itu. Nah, dinamikanya ini yang sekarang sedang berjalan. Kita tetap akan ambil plus minusnya berkaitan dengan yang kandidat yang sekarang sudah ada. Berarti nanti PSI di Kota Semarang pasti akan mengincar sosok-sosok yang seksi dong di tokoh Kota Semarang. Betul sekali, Mas Agung. Yang jelas, walaupun di beberapa daerah tidak dapat kursi, namun calon bupati itu selalu mengincar PSI sebagai pendukungnya. Berarti terkonfirmasi yang disampaikan Pak Farhan tadi bahwa PSI seksi. Betul. Jadi PSI seksi dan yang selalu menarik adalah PSI adalah idiom dengan partai anak muda. Ini yang menarik. Nah, di Semarang mungkin bisa dibocorkan. Dari penerawangan Dewan Penasehat, iya. Pak Farhan ini, ya, bagaimana konstruksi atau apa ya, kalau boleh dibilang komposisi konstruksi di Pilkada Kota Semarang ini, menurut Pak Farhan sebagai Dewan Pembina PSI, apakah pertarungannya akan 50-50 atau bisa dikatakan akan ada yang leading dengan mudah? Ya. Saya kira ini terjadi pertarungan yang kompetitif, pertarungan yang ketat, karena saya melihat survei itu penting loh Mas. Betul, ilmiah karena ya. Survei itu penting, ilmiah. Walaupun bukan sebagai landasan utama segala-galanya. Ya. Namun kita juga harus melihat bahwa jejak rekam dari, kalau istilahnya Mas Agung itu historical. Ya. Historical. Jadi ini harus kita lihat secara utuh. Sehingga kita nanti mencari plus minus nanti mana yang kemungkinan paling besar dalam rangka untuk sebagai kandidat wali kota. Hari ini belum ada keputusan partai yang mengerucut ya, masih karena semua kandidat ini saya lihat di Semarang cukup ketat, lain dulu waktu zamannya Pilkada 4 tahun yang lalu. Ya. Jadi baik di berita itu ya tak terkalahkan. Ya. Begitu juga dengan gubernur. Gubernur ini mengingat luasnya provinsi Jawa Tengah yang 35 kabupaten kota. Ya, kemudian
kita ini kalau tidak salah 23% dari luasan yang ada di Pulau Jawa. Dan ingat, dari Cilacap sampai ujung jadi ini nggak bisa. Jadi perebutan suara sebenarnya tidak hanya di kota Semarang. Betul. Dan ini gubernur nggak bisa yang tiba-tiba ujuk-ujuk nyalonkan itu nggak bisa. Harus paling tidak dikenal di itu ya Pak ya? Harus teruji. Teruji ya? Harus dikenal maaf. Harus dikenal, sudah teruji. Kalau nggak teruji, jangan harap. Karena kita jujur aja, kebutuhan sosok gubernur ke depan ini nggak sekedar sebagai politisi kemudian punya jam, enggak. Namun ada hal yang secara khusus ini menjadi kriteria PSI. Apa itu Pak? Mungkin PSI punya indikator-indikator parameter yang harus dipenuhi untuk menjadi calon yang didukung PSI sebagai gubernur atau wakil gubernur. Ya, jadi begini, saya tertarik apa yang disampaikan oleh budayawan Jaya Suprana. Ya. Jujur, Jawa Tengah ini dibandingkan provinsi yang lain tertinggal. Dibandingkan, nggak usah Jakarta lah, dibandingkan dengan Jawa Timur, ya. Jawa Barat, bahkan Banten yang provinsi baru, kita jauh tertinggal. Jaya Suprana pernah bilang, apa karena namanya ya Jawa Tengah, sehingga pembangunan itu setengah-setengah. Gitu? Jujur, saya tidak konteks menilai gubernur sebelumnya. Dan ketertinggalan ini yang menjadi kata kunci. Ini ilmiah ya Pak ya? Iya, sosok gubernur dalam rangka mengurusi provinsi ini. Kita nyun sewu, saya sekarang mempersiapkan diri sebagai anggota dewan. Saya sudah keliling, Pak. 35 kabupaten kota. Belum selesai. Belum selesai. Jadi kalau Jumat, Sabtu, Minggu saya keliling. Yang namanya Demak itu tetap Demak, Kendal tetap wajahnya tetap seperti itu, Kebumen ya tidak ada perubahan, Temanggung ada beberapa yang jauh malah tertinggal. Dulu yang namanya gubernur, Pak, dari almarhum Pak Suparjo Rustam sampai Pak Ismail dan sebagainya, Jawa Tengah ini luar biasa. Zaman Orde Baru ini para Samia menjadi kebanggaan Jawa Tengah. Kenapa sekarang tidak? Ini menjadi pertanyaan saya ketika saya masuk di gedung pemilihan. Nah, sosok gubernur yang nggak main-main. Jadi kira-kira seperti itulah. Kalau boleh ini Pak dikerucutkan biar mudah ditangkap. Yang pertama kriterianya seperti apa? Ya tadi harus teruji. Teruji. Yang kedua? Ya popularitasnya harus dikenal ya Pak ya, paling tidak turun gitu. Iya. Ketiga, punya kemampuan leadership atau apa? Leadership dan akademis. Saya katakan akademis, Pak. Nggak bisa kita ini tanpa narasi-narasi yang beliau maju gubernur terus nggak punya data dan sebagainya. PSI yang saya Pak, PSI itu partai modern, Pak. Harus punya item-item itu untuk dalam rangka promosikan seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira tadi pertama tadi apa Pak? Kriteria pertama bisa teruji ya. Sudah teruji, kemudian juga popularitas dikenal, kemudian juga ilmiah dan punya narasi program visi misinya itu yang harus kita nilai. Harus dilandaskan dengan database gitu Pak ya. Kira-kira untuk mengambil keputusan itu tidak sembarangan, kira-kira begitu. Jadi itu yang menjadi penilaian kami di PSI seperti itu. Nah, khususnya di Jawa Tengah. Ya, kalau PSI Jawa Tengah tentu kan juga sudah membreakdown problem utama atau beberapa 3 besar problem utama di Jawa Tengah, kira-kira apa saja sih Pak yang akan menjadi PR dan harus dituntaskan oleh gubernur dan wakil mendatang? Keseimbangan pembangunan antar wilayah ini yang masih lemah. Oke. Berarti ada yang naik, ada yang kurang sekali. Ini yang perlu. Ada disparitas. Ada disparitas. Dan ini yang saya melihat hilangnya kelembagaan karsidenan. Ini cukup menyulitkan ketika provinsi bergerak untuk menjangkau kabupaten kota. Jadi untuk mengandalkan kantor gubernur, istilahnya sekarang itu pembantu kantor gubernur,
ini tidak berjalan optimal. Masih kurang ya Pak? Karena pertimbangan-pertimbangan itu saja. Jadi saya melihat misalnya semua pembangunan itu hampir seragam, Mas. Seragam. Dulu yang dicanangkan oleh almarhum Pak Ismail, ada yang wawasan identitas. Ya. Itu saya melihat ada kompetisi yang luar biasa. Demak ya kelihatan misalnya dengan bentuk yang rumah, terus yang kemarin malah kebanjiran nggak surut-surut Pak. Lah itu. Jadi ini yang mengakibatkan saya melihat ketertinggalan Jawa Tengah. Ini tugas gubernur yang baru. Kita kan PSI menjadi mitra nanti. Kira-kira seperti itu. Sudah ada mengkerucut juga atau masih menimbang jika hari ini? Atau perlu sholat istiqoroh dulu? Kalau kita tetap sampai hari ini belum memutuskan. Kita belum memutuskan. Masih, namun kita sudah melirik. Masih dirahasiakan Pak. Sudah melirik XIZ dengan segala keterbatasan dan kelebihannya. Jadi kira-kira seperti itu. Baik di gubernuran atau di wali kota atau bupati lain, khususnya di wali kota Semarang aja nih. Iya. Juga masih flirting gitu Pak, masih melirik-melirik. Seperti itu. Belum. Koalisi-koalisi mungkin yang akan dibangun, kira-kira yang chemistry-nya satu visi misi dengan PSI, potensinya siapa aja sih Pak? Hampir semua partai itu bisa ya, terbuka ya. Kita terbuka, kita terbuka. Bahkan ada anekdot PSI apakah mungkin dengan PDI bisa? Bisa. Okay. Apakah dengan PKS bisa? Selama cara pandangnya itu sama. Cara pandang dalam rangka menentukan sosok. Jadi itu Mas Agus. Ya luar biasa, itu baik di wali kota dan di gubernur ya Pak ya. Iya baik. Tapi saya yakin dari sorot mata Pak Farhan ini sudah muncul beberapa nama sebenarnya. Masih ada waktu Mas? Kita jeda iklan dulu sejenak. Jangan kemana-mana pemirsa. Podcast on IMTV kembali hadir sejenak sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Buat IMTV Semarang lokal sukses, mudah-mudahan TV lokal bisa membawa kebudayaan dan kearifan budaya lokal dari Semarang dan bisa dilihat sama orang-orang di luar Semarang. Sukses! Digenggam? Hah? Diremes? Mau! Campuran bumbu dengan rasa ayam kecapnya. Enak! Pada nggak tahan ya lihat enaknya mie gemes. Yang ditabur bumbu juga enak. Mie gemes, enak, langsung dimakan. Dari Siantar Top, rasanya pasti top. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Agung Cahyono di Podcast on IMTV. Kembali lagi saya ingatkan jika Anda ingin menyaksikan TV digital di rumah di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dan ditayang ulang di siangnya di pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan jika Anda ketinggalan nonton TV di rumah bisa menyaksikan di YouTube IMTV Jawa Tengah. Dan masih bersama tokoh pembina politik PSI. Wah, Pak M. Farhan dulu luar biasa sekarang ya. Dulu ngomongnya tentang birokrasi, beliau memaparkan tentang program-program pembangunan Kota Semarang, sekarang sudah beralih ke strategi politik-politik lebih luas lagi jangkauannya, range-nya, pengabdian beliau lebih luas lagi ke Jawa Tengah. Pak Farhan, ini udah memasuki sesi akhir, barangkali ada harapan terhadap Pilkada dan Pilgub secara umum, kemudian harapan khusus PSI, monggo. Iya. Jadi sekali lagi sejak kita pileg dan nantinya Pilkada di November 2024, sekali lagi saya hanya mengingatkan kekompakan itu tetap harus terjamin. Ada saatnya kita bertanding dan ada saatnya kita bersanding. Iya, luar biasa. Jadi itu. Dan bagi PSI ada keinginan bahwa sudahlah yang dulu 01, 02, 03 ini harus sudah clear. Karena apapun itu pertandingan sudah usai yang itu, Sudah Pak. usai. Ya. Dan saatnya kita berkiprah untuk negara. Baik itu di tingkat kota, ya kita berkiprah untuk kota. Kemudian untuk provinsi, ya kita berkiprah untuk provinsi.
masyarakat jangan terombang-ambingkan. Kalau PSI ke depan, ya maaf saja, kita real bahwa anak-anak muda ini, generasi Z ini sudah bukan hanya sekedar menjadi harapan Etalase aja ya. etalase saja, tapi kalau anak-anak muda ini mau memahami, mau berkiprah untuk dalam membangun negara, ya mari di PSI. Bonus demografi ini anak-anak muda semua Pak katanya nanti. Justru ke depan. Ya. Jadi saya ini kan cukup mendidik mereka dalam rangka nanti kesinambungan ke depan. Dan saya yakin-yakinnya PSI akan berbicara 5 tahun lagi ke depan, baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Luar biasa. Beri tepuk tangan dulu. Jadi itu. Ya, sebagai penutup acara nih Pak, saya ada 2 pertanyaan. Ya. Quick question Pak Farhan. Pak Farhan udah siap? Ya, kira-kira. Pertanyaan pertama Pak Farhan. Ini bisa dijawab, boleh tidak dijawab, boleh pas. Ya. Pak Farhan sebagai Ketua Pembina PSI Jawa Tengah, bisakah menyebutkan 3 nama kandidat berpotensi untuk menduduki sebagai Wakil Wali Kota atau Wali Kota Semarang dan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah? Kalau wali kota 3 nama, kemungkinan 3 nama ya. Potensi ya. Mbak Ita, Mas Yoyo, Pak Siswar. Ya, oke. Kalau Gubernur, boleh dijawab pas, boleh dijawab real. Sampai hari ini, yang pandangan kami adalah Pak Lutfi. Pak Lutfi, oke. Baik, tahan dulu. Satu pertanyaan lagi, Pak Farhan. Untuk Pilwalkot Semarang khususnya, akan ada berapa kandidat kira-kira? 3 kandidat. 3 kandidat. Untuk Gubernur Jawa Tengah, Pilgub Jawa Tengah, kira-kira berapa kandidat kira-kira? 2 kandidat. 2 kandidat. Baik, terima kasih Pak Farhan atas kehadirannya Pak Farhan di IMTV. Saya Agung Cahyono, pemirsa, itu tadi obrolan ya singkat kami. Tentu ini bukan yang pertama dan terakhir Pak Farhan, karena kami akan terus mengawal proses Pilkada 2024 ini dengan konten-konten talkshow di IMTV. Nanti ikuti produksi acara kami lain yang namanya Ngopi Siklur. Jadi ngobrol pilkada bareng sedulur, Pak. Jadi itu khusus untuk pilkada di Jawa Tengah dan Pilwalkot Kota Semarang. Saya Agung Cahyono, pamit undur diri bersama kru yang bertugas. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.